Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk, season yang kedua di episode yang ketiga. Nah, di episode kali ini kita akan discuss tentang sebuah artikel yang belum lama ini diterbitkan di website IIA Global, di mana judulnya adalah Auditor Internal sebagai Gardener of the Governance. Menarik banget ya. Tadi mungkin di episode sebelumnya kita udah sempat dengar sebagai trusted advisor. Kayaknya udah banyak banget artikel juga yang mention. Atau mungkin sebagai strategic partner. Banyak banget juga jurnal, artikel yang mention juga terkait hal ini. Tapi terkait Gardener of Governance ini rasanya masih menjadi satu hal yang belum terlalu banyak digaungkan. Ya, kita coba pelajari apa sih sebenarnya, gimana sih, kenapa sih kok auditor jadi tukang kebun gitu. Ya, oke, gardener. Nah, kita akan coba diskusi dan kulik tentang konsep ini. Bagaimana sih sebenarnya Martin Stevens, beliau merupakan part gitu dari IIA, menuliskan tentang konsep dari Governor of Governance ini. Nah, pada dasarnya dulu di tahun 2021 ada sebuah event gitu ya, Nordic Institute, dia menselebrasi anniversary ke-70 dan salah satu guest speaker-nya itu adalah Rainer Lenz. Dia kasih sebuah inspiring speech gitu disebutkan di artikel ini tentang future direction of internal audit under the title of Gardener of Governance gitu. Jadi ini menarik banget ya, dan baru pertama kali digaungkan di akhir 2021, so ini masih fresh banget gitu. Pertama kali mungkin sebelum kita open gitu ya, kita pengen lihat nih sebenarnya metafora auditor internal sebagai Gardener of Governance itu apa gitu. Tapi sebelumnya, yuk kita coba dengerin dulu back to basic, apa sih sebenarnya tata kelola gitu ya. Apa sih sebenarnya the governance itself gitu. Silakan Mbak Yin. Halo, thank you Bunga, dan terima kasih Infinite Audit Friends yang masih stay dengan kita di episode ketiga season kedua ini. Seru banget ya, materi kita hari ini adalah salah satu terminologi yang barusan belum lama ini gitu dicetuskan tentang kita tuh jadi tukang kebunnya tata kelola gitu. Menarik banget. Dan untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan coba jawab gitu ya. Apa sih definisi dari governance? Nah, governance sendiri gitu ya adalah salah satu bagian dari framework IIA gitu terkait dengan internal auditing. Jadi sebenarnya di sana disebutkan bahwa governance itu adalah kombinasi dari proses dan struktur yang diimplementasikan oleh board gitu ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan juga memonitor aktivitas dari organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana gitu ya pemilik kekuasaan tertinggi itu melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin ketercapaian dari tujuan. Yang melaksanakan kan sebenarnya manajemen, tapi tentu board harus menginformasikan, mengarahkan gitu ya, dan memanage, mengelola sampai memonitor supaya yakin bahwa nanti tujuan organisasi itu pada akhirnya tercapai gitu. Dan untuk itu internal auditor dalam hal ini bisa melakukan banyak hal gitu ya untuk ikut memastikan governance ini. Sementara role internal auditor itu di governance gimana sih gitu. Jadi sebenarnya disebutkan juga di standar bahwa internal auditor itu harus mengakses gitu ya, menilai dan membuat rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan governance. Nih, jadi kita nggak bisa tinggal diem ya, meskipun governance itu adalah kerjaannya board gitu. Internal auditor itu sebenarnya juga dipersyaratkan untuk menilai dan membuat rekomendasi yang memadai terkait proses governance itu sendiri untuk apa? Untuk yang pertama, memastikan bahwa etika dan nilai dari organisasi gitu ya, itu dijalankan, terus juga kinerja organisasi yang efektif gitu ya, manajemen dan akuntabilitasnya juga dilakukan gitu. Terus juga internal auditor bisa ngapain gitu untuk memastikan governance gitu. Bisa mengkomunikasikan resiko dan pengendalian untuk area-area di organisasi. Jadi kita juga ikut gitu ya untuk menjaga tata kelola, itu mengkomunikasikan resiko dan pengendaliannya. Dan terakhir yang bisa kita lakukan juga adalah mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas gitu ya, dan juga mengkomunikasikan informasi kepada board, pihak-pihak eksternal seperti eksternal auditor gitu ya, dan juga manajemen. Jadi untuk menjaga tata kelola gitu ya. Untuk mengawal tata kelola kita juga bisa mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dan mengkomunikasikannya gitu. Jadi itu tadi perannya internal auditor terhadap governance. Terus
apa sih hubungan dari governance itu sendiri sama risk management sama internal control gitu ya. Jadi ketiganya tuh sebenarnya harus dipertimbangkan gitu ya oleh internal auditor ketika dia ngelakuin tugas sebagai fungsi internal audit. Gitu sih sebenarnya basicnya dari governance dan gimana pekerjaan dari internal auditor untuk melaksanakan pengawasan atau penilaian gitu ya terkait dengan governance gitu. Nah sekarang setelah kita tahu governance itu apa dan perannya internal auditor itu gimana gitu ya, kita mau tahu sih sebenarnya terus apa urgensi atau apa sih pentingnya dari tata kelola itu sendiri gitu. Kenapa kita harus ngelakuin tata kelola atau memastikan tata kelola bahkan gitu ya. Kenapa ini menjadi subjek yang sedemikian penting bagi organisasi? Silahkan Bunga. Menarik banget ya, makasih banyak Mbak Iim tadi atas jawabannya yang rasanya cukup komprehensif gitu ya dan mudah dipahami gitu. First thing first nih sebenarnya mungkin aku pengen jelasin kenapa sih sebenarnya good governance itu tuh menjadi satu hal yang kemudian penting gitu ya, krusial untuk bisa di-highlight gitu, menjadi fokus bagi organisasi tipe manapun, tipe apapun gitu ya. Dimana memang kita tahu bahwa good governance itu kan sebenarnya sebuah konsep penyelenggaraan manajemen pembangunan organisasi yang clear gitu ya, solid gitu, fundamentalnya gitu, fondasinya itu benar-benar oke gitu untuk kemudian bisa dibangun bangunannya gitu ya, mulai dari pembangunan sistem-sistem yang ada, proses bisnis yang kemudian dikembangkan gitu, itu dasarnya tata kelolanya gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya hal ini kemudian menjadi penting banget gitu, karena memang tata kelola sendiri ini merupakan backbone gitu. Dan pada saat kita bicara tentang konsepsi gardener of the governance ini menjadi lebih menarik lagi karena ini kan sebuah metafora gitu ya, metafora di mana mungkin kalau misalkan metafora-metafora yang sebelumnya itu bicara auditor sebagai tataran-tataran yang jauh lebih defensif, jauh lebih bold gitu ya, jauh lebih keras gitu garisnya. Nah ini adalah sebuah tatanan metafora baru yang kemudian istilahnya jadi jauh lebih soft gitu, di mana pada metafora ini konsepsi gardener of governance ini tuh sebetulnya menekankan pada perlindungan organisasi dari potensi-potensi fraud, dari potensi-potensi hal-hal negatif yang kemudian bisa muncul, tapi bukan hanya pada titik peran defensifnya, tapi juga mengambil peran-peran yang sifatnya proaktif gitu. Jadi ini kayak semacam titik equilibrium gitu ya, di mana kemudian konsepsi defensifnya ini disajikan dalam konteks-konteks yang kemudian lebih proaktif gitu sifatnya. Dan ini menjadi menarik banget. Saya sendiri sangat setuju ya dengan artikel ini, argumen-argumennya yang dibangun gitu, di mana memang kalau misalkan kita bicara tentang fokus audit intern pada tata kelola ini kan kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya organisasi kita, unit audit gitu, baik internal, eksternal, tapi kalau dalam konteks ini memang difokuskan ke internalnya itu, kemudian mampu bisa menjadi strategic partner, bisa menjadi trusted advisor, tapi dalam tataran-tataran yang kemudian secara jangka panjang itu tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya defensif gitu dari klien pengawasan. Gimana caranya? Caranya of course melakukan pendekatan pembangunan juga nih, konsultatifnya juga tetap banyak gitu bumbunya ya dalam konsepsi ini gitu ya. Tapi kemudian dengan diksi-diksi yang jauh lebih ramah gitu. Nah ini juga menjadi satu hal yang menarik di mana di artikel ini dimention sebuah konsep gitu ya, pedoman tata kelola yang kemudian diterbitkan oleh IIA Norwegia. Dia bilang ini adalah konsep dasar pada fokus auditor intern yang berkaitan dengan tata kelola gitu. Memang konsepnya sama ya, GRC gitu, tapi kemudian dia sajikan dalam bentuk bola-bola gitu, di mana bola terbesar itu adalah governance system. Lalu kemudian bola yang keduanya risk management system, dan bola yang ketiganya ini adalah internal control system. Jadi memang kalau misalkan kita bicara tentang konsep GRC ini, ada beberapa literatur yang dia membagi konsep GRC ini menjadi sebuah bola-bola terpisah, kemudian beririsan di tengah. Nah, pada konsep ini
konsep perputaran dan juga konsep irisannya berbeda. Jadi kayak ada satu induk tata kelola, induk kedua manajemen risiko, baru kemudian si anaknya ini adalah internal control system. Meskipun sebetulnya apa yang dibahas, of course gitu ya, semangatnya sama gitu, cuma memang pembagian tata kelola dari konsep government systemnya menggunakan kacamata yang berbeda, dan ini cukup menarik gitu ya, karena ini menjadi diskusi yang cukup hangat mungkin di banyak industri-industri audit gitu ya, baik itu sektor private maupun sektor publik. Sebenarnya mana sih ini yang lebih besar antara risk management dan juga control gitu misalkan, atau mungkin mana sebenarnya yang lebih besar antara control, governance, dan risk management gitu. Nah ini karena memang dulu banyak sekali kuadran yang membagi menjadi 3 bagian terpisah yang kemudian beririsan di tengah. Ini konsep yang menarik karena dia dengan clear gitu ya, berani untuk kasih teori bahwa sebenarnya bola yang paling besar adalah tata kelola, lalu kemudian bola yang kedua ini adalah manajemen risiko, baru kemudian di dalamnya itu ada proses bisnis, ada internal control, ada hal-hal yang sifatnya pengembangan lainnya termasuk IT. Bagaimana kemudian probis dibangun biar kita bisa jadi lebih agile dan segala macam, itu menjadi konsepsi dan struktur yang kemudian menarik gitu ya, karena berani dengan bold gitu dijelaskan memang seperti ini gitu bentuknya. Ini sih mungkin hal yang baru juga gitu ya Mbak ya. Oke, nah nih hal yang selanjutnya aku pengen tanya sama Mbak Im terkait dengan komponen-komponen gitu ya Mbak ya. Apa aja sih sebenarnya yang kemudian perlu gitu untuk bisa di mention gitu dalam hal ini? Sure, thank you Bunga. Oke, menarik banget nih terkait dengan komponen dari governance gitu ya. Jadi tadi juga di awal-awal udah disebutin ya bahwa internal auditor itu memang secara proaktif gitu ya harus terlibat dalam kegiatan governance, karena apa, tujuan dari internal auditor sendiri juga untuk meningkatkan dan melindungi nilai dari organisasi. Sedangkan governance sendiri gitu ya. Intinya adalah gimana kita mencapai tujuan dan create nilai gitu ya, nilai yang sesuai dengan value atau keinginan kita sebagai alasan kenapa kita mendirikan sebuah pergerakan atau organisasi gitu ya. Jadi itu kenapa governance itu jadi penting banget gitu, dan komponen-komponennya gitu ya secara basic tuh ada 4 gitu. Basicnya adalah yang pertama adanya tujuan dan arah gitu ya. Yang kedua ada struktur, dan yang ketiga ada implementasi gitu, implementasi dari governance itu sendiri, dan terakhir ada kegiatan learning dan improvement. Ini tentu penting banget ya, karena untuk bisa menciptakan nilai gitu ya bagi organisasi, kita tentu perlu belajar berkelanjutan gitu. Nah, di dalamnya ada bagian-bagian juga gitu. Misalnya untuk bagian objektif dan direction gitu ya, atau tujuan dan arah gitu. Jadi di dalam governance sendiri ada tujuan dan arah dari organisasi itu. Dalamannya apa sih? Dalamannya kita punya yang pertama ada misi. Jadi misi itu sebenarnya apa? Misi adalah alasan organisasi itu ada gitu ya. Jadi organisasi kita berdiri itu mau ngapain sih gitu. Itu adalah misi. Dan yang kedua gitu, kita punya visi. Kalau visi itu lebih gambaran jangka panjang apa yang ingin dicapai dari organisasi gitu. Selanjutnya yang ketiga tentu kita ada komponen value gitu, bahwa organisasi punya nilai yang ingin dijunjung, punya nilai yang ingin dicapai gitu. Itu juga. Dan yang terakhir ada objektif, tentu tujuan dan strateginya. Bagaimana kita bisa punya strategi, bisa punya tujuan yang akhirnya mewujudkan visi dan juga nilai yang ingin dicapai oleh organisasi. Itu untuk bagian yang pertama gitu ya. Yang kedua apa? Kita juga dalam governance untuk mewujudkan tata kelola, kita punya struktur. Struktur ini lah yang memastikan bahwa kita bisa tadi deliver misi, visi gitu ya, nilai yang ingin dicapai dan tujuannya tentu saja. Nah, di dalam struktur, komponen struktur ini ada beberapa subkomponen gitu ya. Yang pertama tentu adanya organisasi gitu. Ada organisasi, tanggung jawab, dan otoritasnya gitu. Otoritasnya ngapain aja gitu. Jadi intinya adalah adanya struktur organisasi yang jelas gitu ya, siapa bertanggung jawab atas apa, dan otoritas mereka atau wewenang mereka apa gitu bagi organisasi kita. Yang kedua, ada informasi dan komunikasi. Tentu untuk mewujudkan sebuah struktur yang baik gitu ya, kita ada aliran informasi, ada aliran komunikasi gitu ya, dan informasi yang relevan, handal, terus memadai, itu juga bisa membuat kita
mengambil keputusan dengan tepat gitu. Itulah kenapa di dalam struktur selain ada badan-badan gitu ya atau tanggung jawab, ada otoritas atau wewenang gitu ya. Selain itu tentu ada proses komunikasi dan informasi gitu. Yang juga nggak kalah penting dalam struktur adalah bagaimana kita punya remunerasi dan rewards gitu. Skemanya tuh jelas gitu. Bagaimana orang akan mendapat penghargaan atau mendapat imbalan gitu ya ketika mereka bisa mendukung pencapaian dari tujuan dan nilai organisasi. Itu juga yang tidak boleh dilupakan dari governance. Selanjutnya untuk implementasi, tentu ada proses operasinya gitu ya. Kita menjalankan day-to-day operation, itu juga bagian dari implementasi yang harus ditata kelolakan. Terus ada manajemen gitu ya, ada manajemen dari proses-proses inti, ada risk management jangan lupa. Jadi ketika kita menjalankan implementasi, jangan lupa ditata kelolakan juga manajemen resikonya gitu. Terus ada manajemen resiko, ada apa lagi? Ada compliance terhadap regulasi dan hukum. Ini tentu nggak kalah penting ya, karena untuk bisa mewujudkan tujuan, kita harus comply juga. Jangan sampai ada tuntutan terhadap organisasi kita karena kita nggak comply. Ada pengelolaan keuangan, jangan lupa pengelolaan keuangan juga itu harus ditata kelolakan. Dan terakhir dari implementasi adalah bagaimana kita melindungi aset, sumber daya, dan proses. Itu jangan lupa juga untuk kita lindungi, kita identifikasi, kita kelola, dan juga kita lindungi. Terakhir dari komponen governance adalah proses belajar dan berimprove atau berkembang gitu ya. Ini ada 4 subkomponen. Yang pertama ada monitoring dan evaluasi, jelas gitu ya, memastikan memang prosesnya tercapai gitu ya. Dan kalau ada deviasi atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa dimitigasi gitu. Selanjutnya adanya fungsi yang independen gitu untuk pengendalian gitu. Biasanya kalau di kita ada unit kepatuhan internal gitu ya. Nah, itu juga penting untuk bagaimana kita berimprove, kita belajar gitu ya. Terus ada kegiatan assurance atau tujuan assurance, itu juga jangan dilupakan. Kita internal auditor ini bagian dari ini gitu ya, bahwa ada assurance yang ingin dicapai tujuannya gitu untuk memastikan bahwa proses governance berjalan. Dan terakhir adanya proses continuous learning dan continuous improvement. Ini juga nggak kalah penting supaya organisasi kita terus berkembang dan membaik sepanjang waktu. Oke, gitu sih, komponennya cukup banyak gitu ya, dan itu ada di publikasi ya, jadi silahkan kalau teman-teman mau baca gitu. Selanjutnya nih Bunga, kayaknya kurang menarik kalau kita nggak bahas judul pembahasan kita hari ini gitu ya. Sebenarnya gitu ya, governance gardener ini apa sih gitu, secara real gitu ya, apa sih istilah ini artinya dan implikasinya buat internal auditor gitu ya. Kedepannya harus gimana sih supaya kita bisa menyebut diri kita, oh saya adalah seorang governance gardener gitu. Silahkan. Ya, jadi makasih banyak Mbak Im gitu ya. Kalau di artikel ini tuh sebenarnya ini juga jadi satu hal yang menarik gitu. Karena pada dasarnya dia menyebutkan ini tuh sebenarnya tidak merubah stigma defensif yang kemudian memang dibangun gitu ya untuk profesi ini gitu, untuk profesi internal audit gitu. Hanya saja memang kemudian tataran-tataran yang digunakan itu bukan tataran-tataran yang kemudian banyak dari sisi defense-nya, tapi lebih banyak dari sisi proaktifnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu peran dari auditor gitu ya, sebagaimana disebutkan oleh IIA, itu kan ada 2 basically yang memberikan konsultansi dan juga memberikan assurance gitu ya terhadap GRC di organisasi. Nah, ini lebih banyak pada konteks-konteks konsultasinya gitu, konsultatifnya gitu. Dimana memang kalau kita bicara tentang konsep ini, maka kita akan lihat nih sebenarnya back to basic. Kalau kita ngomongin apa sih sebenarnya aspek terpenting dari audit internal gitu ya, itu kan basically itu kita melihat apa yang tidak ada, melihat apa yang tidak terlihat oleh siapa, tidak terlihat oleh key stakeholders, tidak terlihat atau tidak disadari oleh manajemen gitu. Artinya kita bisa menjadi strategic partner karena kacamata yang kita pakai berbeda gitu. Kalau misalkan kacamata yang dipakai sama, kita nggak akan bisa melihat yang berbeda ini gini. Jadi pada saat kita nggak bisa melihat konteks yang kemudian apa yang tidak terlihat tadi, apa yang tidak teraba, apa yang tidak ternotis gitu ya oleh key stakeholders kita, maka ya konsepsi strategic partnernya juga nggak akan hidup gitu. So the things adalah bagaimana sebenarnya di konteks ini tuh kita
mengetahui bahwa salah satu aspek terpenting dari audit internal adalah melihat apa yang kemudian tidak terlihat. Gitu. Nah, dalam konteks tukang kebunnya ini ya tata kelola, maka di sini tuh kita mungkin mencoba untuk melakukan semacam penandaan terhadap elemen-elemen yang hilang dalam sistem tata kelola yang ada, yang bentuknya bisa macam-macam nih, kayak misalkan mungkin organisasi itu pasti punya prioritas-prioritas. Oh, ternyata ada prioritas-prioritas yang harusnya ada tapi belum tercapture gitu. Artinya itu mungkin tidak dilihat gitu ya, atau belum ternotis gitu oleh manajemen atau oleh key stakeholders. Tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya penting gitu ya. Lalu kemudian mungkin dokumen-dokumen tata kelola yang kemudian dirasa hilang atau mungkin tidak lengkap gitu ya. Risiko dan tanggung jawab yang kemudian tidak dimiliki atau belum tercapture dalam dokumen-dokumen inti gitu ya, yang semestinya ada, atau mungkin proses-proses kontrol yang memang sebenarnya harus ada, dan kemudian proses yang sebenarnya harus dirancang lebih efektif, lebih efisien, tapi kemudian tidak ada karena mekanisme kontrolnya tidak kuat gitu misalkan. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian bisa dioptimalkan oleh si tukang kebun ini, bisa dioptimalkan oleh si gardener of the governance ini gitu. Ini yang kemudian perlu, tapi pendekatannya bukan pendekatan hasil-hasil compliance di mana based on audit report maka kamu like di ini lalu kemudian checklisted mungkin formsnya gitu ya masih kurang di ini dan ini gitu, tapi lebih ke arah kita pengen nih kita punya kebun yang seperti ini, lalu kemudian yuk kita bareng-bareng pakai pupuk yang ini, kayaknya pupuk yang ini jauh lebih bagus untuk numbuhin bunga yang tipe ini, sedangkan kalau untuk bunga yang tipe B itu bisa jadi beda lagi gitu, kita kayak mesti pakai treatment yang berbeda. So kita kayak punya jadi part of the garden itself, dan kemudian kita kayak jadi sosok yang aktif ya, makanya di situ kan disebutnya gardenernya gitu, tukang kebunnya, jadi sosok yang hidupnya, sosok yang aktifnya gitu. Makanya tadi dibilang titik yang membedakan adalah bukan langkah-langkah defensif tapi langkah-langkah proaktif gitu yang kemudian muncul gitu ya. Jadi bersama-sama, kalau aku sih melihat ini sebenarnya konsep dasarnya adalah konsultansi gitu, tapi kemudian dalam tataran-tataran yang jauh lebih soft lagi gitu, sehingga disebutkan auditor internalnya merupakan sosok yang hidup gitu ya, sebagai gardener tadi, yang kemudian datang dan memberikan sentuhan-sentuhan perubahan yang kemudian bisa optimalisasi tata kelola atau governance di kebun tersebut, di organisasi tersebut. So maybe that's the concept sih Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir tentang gimana sih Mbak sebenarnya dirimu melihat based on your personal experience gitu ya as an auditor terkait dengan konsepsi ini gitu, terkait dengan konsepsi gardener of the governance. Oke, thank you. Menarik banget nih. Tadi udah Bunga jelasin gitu ya, sebenarnya konsep ini tuh apa gitu, biar kita nggak menduga-duga sebenarnya ini konsep apa sih gitu. Nah, terima kasih udah dijelasin sama Bunga. Terus, sekarang saya mau melihat dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Pengalaman pribadi saya untuk ngelakuin assurance atau kegiatan konsultasi terkait tata kelola itu mostly kan terkait IT ya, karena memang saya pekerjaannya di situ gitu. Dan selama ini saya melihat bahwa tata kelola itu masih banyak miskonsepsinya gitu. Salah satunya adalah tata kelola itu adalah kerjaan dokumentasi gitu. Jadi kalau kita udah mendokumentasikan macam-macam, bikin dokumen macam-macam untuk memenuhi keperluan tata kelola gitu ya, seolah-olah tuh kita udah comply terhadap tata kelola. Padahal sebenarnya bukan itu ya esensinya. Governance sendiri itu bukan proses yang ngeribetin atau ngerepotin dengan tadi, jadinya kita harus banyak dokumen ya, kita harus pembagian tugas ya, kita ternyata harus banyak banget gitu yang harus dipatuhi gitu, seolah-olah jadinya ada miskonsepsi bahwa governance itu ngerepotin doang atau governance itu ngeribetin doang gitu ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Governance itu sendiri adalah bagaimana kita memastikan tujuan kita tercapai, growth yang pengen dicapai juga tercapai gitu, terus value yang mau di-deliver itu akhirnya juga tercapai. Jadi ini salah satu miskonsepsi yang penting banget yang orang sering salah mengerti gitu ya soal tata kelola. Dan yang ingin saya tekankan dari take away yang saya dapat gitu ya, bahwa proses tata kelola itu yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan
objektif yang tepat. Jadi kadang organisasi masih bingung juga nih, apa sih sebenarnya mau dicapai dari segala proses ini gitu ya. Yang pertama itu, dan yang kedua alignment, ini yang sering orang lupa gitu. Jadi seluruh komponen organisasi seharusnya align ke tujuan itu. Jadi bagaimana setiap prosesnya, setiap denyut nadi yang terjadi di organisasi itu selaras gitu ya untuk mencapai tujuan yang tepat dari organisasi. Nah itu. Nah disinilah kenapa internal auditor harus ikut terjun gitu ya, memastikan alignment. Penting banget menurut saya bagaimana nanti setiap bagian dari organisasi itu mendukung gitu ya, tidak jalan sendiri-sendiri, bukannya tujuan organisasinya kemana, terus bagian IT-nya malah kemana, bagian operasinya kemana gitu ya. Kita semua harus sepakat dengan satu tujuan gitu ya, satu tujuan yang tepat yang benar-benar memang paling penting bagi organisasi dan kita punya strategi untuk meraihnya gitu. Jadi itu kenapa kita juga nyebutnya tukang kebunnya ya. Kita jadi kayak mengurusi, merawat, menyirami gitu ya, supaya governance ini nggak mati gitu ya. Governance kebun yang sudah diidam-idamkan oleh board atau manajemen gitu ya, itu juga kita sirami, kita bantu supaya ini grow tanpa mengambil alih kepemilikan atau tanggung jawabnya ya tentu. Jadi kebun itu tetap milik board, tetap milik manajemen, tapi kita ngebantuin supaya itu tumbuh, supaya bisa juga nanti rindang, supaya nanti ya tergantung tujuannya apa, supaya berbuah banyak atau apapun, menghasilkan profitnya, itu tujuan dari manajemen tentu beda-beda, tapi tentunya kita akan bantu supaya tujuan itu tercapai. Gitu mungkin Bunga dari pengalaman saya sedikit, dan sekarang gantian juga supaya kita tahu dari perspektif Bunga gitu ya. Ini membuat kebun bunga. Bercanda. Oke. Kalau Bunga ngelihatnya dari pengalaman Bunga sendiri gitu ya, pernah nggak sih Bunga mengalami masa di mana oh iya ya ternyata internal auditor itu berperan sebagai tukang kebunnya governance gitu. Dari pengalaman Bunga sendiri, apakah ada yang bisa di-share? Ya, sebenarnya ini jadi satu cerita yang menarik banget ya. Kalau misalkan kita bicara di konteksnya di tempat saya bekerja gitu ya, konsepsi manajemen risiko ini pasti kan semua clear ya. Ini merupakan tanggung jawab lini pertama, benar kan? Menjadi tanggung jawab manajemen. Tapi kemudian bagaimana sih sebenarnya dalam tataran-tataran konsultansi, lagi-lagi ini tatarannya konsultansi ya teman-teman, bukan assurance gitu. Hal ini tuh jadi kemudian ada titik-titik yang bisa ayo kita gerak barengnya, bisanya gimana nih, resource-nya yang ada segini, maka langkah idealnya oke lah seperti A gitu. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita cari-cari titik-titik turunannya yang kemudian masih dalam tataran yang oke, tapi bisa mengembangkan organisasi juga gitu. Konsepsi manajemen risiko itu pertama kali lahir di organisasi saya itu justru dari Inspektur Jenderal. Di ini ya bibitnya gitu dilahirkan di situ, lalu kemudian dibesarkan juga sampai jadi tunas di Inspektorat Jenderal juga di unit internal auditnya, lalu kemudian pada saat tumbuh pohonnya itu sudah cukup besar gitu ya, sudah jadi pohon remaja, baru kemudian kembali diserahkan ke manajemen. Itu jadi sesuatu yang menarik, walaupun nanti yang melakukan konsepsi si risk manajemennya itu sebetulnya full dari manajemen, tapi kemudian membersamai gitu ya si anak itu mulai dari bayi sampai dengan bisa berjalan itu tuh kemudian fokusnya ada di ini gitu, ada di unit internal auditnya. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke artikelnya ini, saya sendiri sangat sepakat bahwa auditor internal ini tetap harus punya marwah yang kuat dari sisi-sisi defensifnya. Kenapa? Karena memang back to basic itu adalah tusi gitu. Itu adalah hal yang memang jadi dasar cita-cita kenapa sih ada gitu ya audit gitu. Nah, tapi hal yang penting juga bagaimana sebenarnya manajemen ini tetap menerapkan kontrol internal sejalan dengan sistem yang diartikulasikan dari risk management, dan itu perlu untuk kita biarkan memang seperti itu gitu konsepnya. Biarkan juga kemudian manajemen gitu ya mencoba untuk mengevaluasi gitu apakah hal-hal yang memang mereka pikir ini menjadi titik-titik rawan risiko. Lalu peran kita apa nih? Kita fokus pada konsepsi tata kelola, apa sih sebenarnya yang hilang, sistem manajemen risiko mana yang belum optimal gitu, titik-titik risiko mana yang kemudian masih luput gitu ya dari mata atau kacamata key stakeholders kita. Bagaimana sebenarnya pengendalian intern
udah bisa hadir gitu ya, sudah bisa ada marwahnya sebagai bagian dari sistem tata kelola organisasi. Itu sebenarnya adalah konteks-konteks yang kemudian memisahkan, karena kacamatanya sama nih di GRC gitu ya, antara key stakeholders, antara manajemen lini pertama, tapi kemudian lini kedua itu membawa turunan level 1 dan juga integral level 1 gitu ya, untuk bisa memperluas kacamatanya, sehingga mungkin tadinya sudut pandang penglihatannya 100 meter gitu, ini kemudian jadi jauh lebih 100 tambah ke kanan, tambah 100 ke kiri, tambah 100 ke atas, dan tambah 100 ke bawah. Itu jadi kayak 360 filosofi yang rasanya itu masih relevan banget gitu kalau misalkan kita bicara tentang memperluas konteks dan pemahaman organisasi dalam hal penerapan GRC yang matang gitu ya, dan perannya yang kemudian bisa dilakukan oleh unit internal audit sebagai orang yang wajib atau unit yang wajib memberikan assurance atas GRC. So yeah, that's maybe the point. And basically ini juga jadi wrap gitu ya, penutup buat sesi kali ini. Kita benar-benar enjoy the moment, and kita berharap teman-teman juga sama enjoy-nya dengan kami. Should you have any kind of suggestions, ideas, please drop your thoughts di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman juga bisa banget loh kalau mau ngobrol atau diskusi terkait dengan dunia internal audit, tata kelola, manajemen risiko, kontrol di kanal LinkedIn kami di Gresika Bunga Silvana atau di Nur Imratun Soleha, dan teman-teman juga bisa mungkin post us di Instagram kita di @gresika.bunga atau di nur.imratun, atau bisa juga di Infinite Audit @infinite.audit. Jadi just drop your thoughts, your ideas, your suggestion di sana, dan insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita capture di Infinite Audit Talk episode selanjutnya. Dadah! Thank you. Thank you.